Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Al-ayat. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, terutama telah memberikan petunjuk terhadap agama yang diridhoinya. Dan kita tidak akan berada pada agama ini seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seluruh umatnya. Termasuk kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya pada hari ini masih dalam suasana Idul Fitri, dalam suasana di mana saya baru bertemu lagi dengan hadirin sekalian. Oleh karenanya tidak ada salahnya kalau saya masih mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kullu amin wa antum bi khair. Allahumma ij'alna minal a'idina wal faizin. Terkait hal itu, Al-Quran mengatakan, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Setelah melaksanakan ibadah saum, kita berharap sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni kita diampuni
segala dosa yang telah lalu, ma taqaddama min dambi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum bulan Ramadan dengan didasari keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni, maka akan diampuni, ia akan diampuni dari dosanya, min dambi, ma taqaddama min dambi, dosanya yang telah lalu. Nah, ini menunjukkan salah satu makna daripada Idul Fitri. Jadi salah satu makna dari Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian, di mana diri kita menjadi bersih dan suci, diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak hanya sekedar harapan ya, tapi harus kita buktikan bahwa kita betul-betul mendapatkan itu. Bagaimana membuktikannya? Yaitu dengan cara tetap mengamalkan apa yang kita amalkan selama bulan Ramadan. Dalam arti kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita terus amalkan. Termasuk saum, maka kata Rasul, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sitan min syawalin, okay? Kemudian ia ikuti, lanjutkan saum itu 6 hari pada bulan Syawal. Nah, itu dinilai pahalanya sama dengan ibadah saum kasyami dahri, 1 tahun penuh. Ya. Jadi setelah selesai kita melaksanakan saum wajib di bulan Ramadan, maka tetap ada ibadah saum yang lain di bulan-bulan berikutnya. Di antaranya 6 hari di bulan Syawal. Maka Syawal itu punya arti peningkatan. Jadi Syawal itu artinya meningkat. Jadi kembali kepada yang tadi, salah satu makna daripada Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian dalam artian diampuni dosa-dosa kita. Tetapi lebih jauhnya bahwa Idul Fitri itu adalah sebagaimana dalam ayat tadi. Surah Ar-Rum ya. Surah Ar-Rum itu surah ke-30. Ayatnya, ayat 30 yang berbunyi fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'aqim wajhaka, maka luruskanlah wajahmu, hadapkanlah wajahmu dengan lurus. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, lid-dini kepada agama. yakni agama Islam yang kita anut ini. Kalimat aqim ya kita kenal itu adalah
fiil amar, perintah. Sebagaimana ada kalimat aqimus sholah, ya, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Kalau ini aqim wajhaka, hadapkanlah wajahmu. Nah, orang bisa berdiri atau orang bisa melakukan sesuatu dengan sempurna apabila dia dalam posisi berdiri, bukan duduk atau berbaring atau bersandar. Maka fa'akim di sini berarti dia harus melakukan sesuatu dengan baik. Seperti aqimus sholah itu artinya bukan sekedar dirikanlah sholat. Artinya apa? Artinya lakukan sholat itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syarat dan rukunnya. Wajhaka ini kan muka. Wajah itu kan muka, ya. Pengertian muka di sini adalah bukan hanya sekedar wajah. Karena wajhaka ini menunjukkan majas, ya, di mana ia disebutkan sebagiannya itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari tubuh kita yaitu wajah, sedangkan yang dimaksud adalah totalitas diri kita, wa iradatul kulli. Jadi kalau ada orang mengatakan dia itu, si Anu itu dari pagi tidak nampak batang hidungnya. Bukan berarti bahwa batang hidung itu suka jalan-jalan. Tapi yang dimaksud adalah ya totalitas dari satu orang. Ya hidungnya, ya kepalanya, ya semuanya. Ya. Bukan berarti hidungnya saja. Sama seperti disebut wajah, tapi yang dimaksud adalah manusia secara utuh, totalitas. Maka kita sebagai manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan agama Allah ini dengan sebenar-benarnya. Dan itulah yang dimaksud dengan fitrah. Jadi fitrah itu kita berada pada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Fitratallah. Itulah fitrah Allah. Allati fataron nasa 'alaiha, yang Allah telah menciptakannya atas fitrah tersebut. Menciptakan manusia atas fitrah tersebut atau menurut fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Artinya bahwa sejak awal manusia itu dalam fitrahnya sampai akhir tidak ada perubahan. Kecuali hadis mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu adalah berada pada fitrahnya. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang merubah keadaan fitrah itu adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi diri manusia. Sehingga dia menjadi keluar dari
fitrah awalnya. Ya. Fir'aun itu dia keluar dari fitrahnya sebagai manusia yang seharusnya dia terlahir dalam keadaan fitrah, di mana pada saat sebelum lahir semuanya mengatakan alastu birabbikum, ketika ditanya oleh Allah, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka semua menjawab bala syahidna. Benar, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Tetapi begitu dilahirkan, besar dan dewasa, Fir'aun mengatakan akulah Tuhanmu. Dia sendiri mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Sambil dia berbicara di atas menara, sementara rakyatnya di bawah. Maha tinggi dalam arti dia berada di atas. Bukan maha tinggi seperti zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mengatakan kepada ahli bangunannya, tolong bangunkan aku istana yang tinggi. Aku akan mencari Tuhannya Musa di sana. Nah, itu kan kecongkakan Fir'aun. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyadarkannya seperti apa? Ya panjang. Wah, ada pertemuan dengan Nabi Musa itu sejak bayi, ya. Karena Nabi Musa dilahirkan itu ketika Fir'aun membuat satu kebijakan bahwa setiap bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Bayi perempuan biarkan dia hidup. Itu kan udah undang-undang Fir'aun. Maka ketika Nabi Musa lahir, otomatis itu yang harus dilakukan oleh semua warga Mesir pada waktu itu. Tetapi kemudian Allah memberikan wahyu kepada ibunya Nabi Musa bahwa agar Nabi Musa itu diselamatkan, hanyutkanlah ke sungai. Jadi dihanyutkan dengan memakai sebuah peti kayu. Dihanyutkan. Lalu disuruh untuk diikuti oleh saudaranya. Sehingga sampailah Nabi Musa itu di hadapan istrinya Fir'aun yang sedang ada di sungai tersebut. Sedang beraktivitas di sungai tersebut, entah mandi atau apa. Ketika mendapatkan ada sebuah peti dan di dalamnya bayi, walaupun laki-laki, dia merayu kepada Fir'aun. Jangan dibunuh, sudah saja ini anak kita anggap sebagai anak angkat. Hidup di dalam istana. Nah, itu Nabi Musa. Diselamatkan oleh Allah dari hukuman atau dari peraturan Fir'aun yang begitu kejam. Kenapa ada peraturan seperti itu? Karena menurut para kahin yang ada di sekeliling Fir'aun, para penasihat dan sebagainya, bahwa nanti akan ada seseorang yang akan merebut kekuasaan Fir'aun. Laki-laki dari Bani Israel akan hadir, lahir dan merebut kekuasaan. Maka setiap yang hadir, yang lahir laki-laki dibunuh. Demi apa? Demi untuk melanggengkan kekuasaan dan kekayaan. Tapi Allah merencanakan lain. Wa makaru wa makarullah. Mereka membuat rencana, membuat makar, Allah pun membuat rencana. Nah, sehingga rencana Allah ya jelas akan lebih unggul dibandingkan yang lain. Wallahu khairul makirin, karena Allah lah sebaik-baik yang membuat
perencanaan. Ya. Tumbang kerajaan Fir'aun dengan hadirnya Musa yang sudah dewasa kemudian berdakwah, ya, berdakwah kepada Fir'aun. Yang waktu bayinya, waktu kecilnya hidup dalam lingkungan istana. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, kemudian Allah memberikan satu mukjizat dengan tongkatnya membelah lautan menjadi jalan. Lalu kemudian Fir'aun mengejar di belakangnya. Setelah Nabi Musa sampai ke tepi laut, maka air atau jalan itu tertutup kembali oleh air laut. Maka Fir'aun yang masih di tengah-tengah tenggelam bersama tentaranya. Nah, disitulah Fir'aun kemudian membuktikan la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah, yakni dia tetap dalam fitrahnya, ada keimanan di dalam dirinya. Lalu dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Fir'aun begitu. Tapi pernyataan tobat Fir'aun itu sudah terlambat. Karena Allah hanya menerima taubat seseorang ya ketika napas belum sampai di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubata ya malam yughargir. Selama napas belum ada di tenggorokan, sebentar lagi mau lepas, di situ pintu taubat masih terbuka. Allah membukakan pintu taubat itu pada malam hari bagi siapa orang yang berdosa di siang hari. Begitupun Allah membukakan pintu taubat itu pada siang hari bagi siapa saja yang berdosa pada malam hari. Begitu luas taubat, pintu taubat dari Allah Ta'ala. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu adalah maha penerima taubat. Maka salah satu cara untuk kembali ke fitrah adalah taubat. Ya. Bagaimana? Ya, kita diajarkan untuk sering ataupun banyak membaca istighfar. Rasulullah mencontohkan tidak kurang dari 70 kali beliau membaca istighfar dalam sehari. Walaupun tidak punya dosa. Kita yang banyak dosa masih senyum-senyum aja ya. Jarang membaca istighfarnya. 3 kali sehabis sholat agak malas-malasnya. Nah, dulu saya belajar diajarkan oleh guru-guru kita, setiap habis sholat itu ya sama-sama membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Li wali walidaya. Bahkan istighfarnya itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kedua orang tua. Li bagi saya, bagiku, wali walidaya dan bagi kedua orang tua. Lalu kepada orang lain, wali ashabil hukuk, ya, pada orang-orang yang memiliki hak dan kewajiban kepada kita. Ya, berarti itu adalah umum kaum muslimin. Karena kan ada hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Itu dimintakan ampunannya. Wali masyayikhina, bagi guru-guru kita.
Baru kemudian secara umum lagi walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimah. Bahkan disebutkan al-ahya yang masih pada hidup minhum dari mereka dan juga wal amwat orang-orang yang sudah meninggal. Hebat sekali. Itu setiap waktu dibacakan. Nah, ini kan sudah mulai hilang ya, tradisi seperti itu. Membaca istighfar. Maka barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah seperti itu, maka dia dijanjikan oleh Rasul, dia akan bersama Rasul di surga. Man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang suka menghidupkan sunnahku, dia akan bersamaku di surga. Istighfar, kemudian baca doa yang lain. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, wa hayna rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minka. Lalu yang lainnya ada yang baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq Binas, terus sampai ke Alif Lam Mim ya. Ayat kursi, kemudian ayat terakhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati, dan selanjutnya sampai kepada syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu qa'iman bil qis. La ilaha illallah. Inna dina indallahil Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Barulah ada subhanallah, tasbih ya 33, tahmid 33, takbir 33, lalu baca tahlil la ilaha illallah. Faidah membaca tasbih, tahmid, takbir itu kan sudah jelas. Rasulullah SAW didatangi oleh orang-orang yang mustad'afin ya, atau ya orang katakanlah kaum fakir miskin ya. Dia mengadukan kepada Nabi tentang kondisi atau keadaan mereka dibandingkan dengan orang-orang kaya, ahlud dusur, orang-orang yang berharta. Kata mereka, ya Rasulullah, alangkah luar biasa atuh orang-orang kaya itu. Bagaimana luar biasanya? Ya kami sholat, mereka juga sholat. Kami berzikir, mereka juga berzikir. Kami bersedekah, mereka juga bersedekah. Tapi ketika mereka berangkat haji, kami nggak bisa. Kami tidak bisa berangkat haji. Bagaimana ya Rasulullah dengan kami? Kata Nabi, jika kalian ingin mendapatkan pahala sebagaimana yang mereka dapatkan,
bahkan akan melebihi pahala mereka. Bacalah fi kulli duburi sholatin, tiap-tiap habis sholat fardu, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Nah itu kan padilahnya, rahasianya seperti itu. Maka mereka berbahagia, ahli dusur al-mustad'afin tadi. Orang-orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji menjadi lega perasaannya. Kenapa? Karena mereka sama-sama bisa meraih pahala yang sebagaimana yang diraih oleh orang-orang yang mampu melakukan ibadah haji. Nah itu. Maka orang-orang tua kita dulu senantiasa mengajak kepada semua jamaah untuk sama-sama. Ya. Jadi yang namanya zikir pada sholat itu bersama-sama gitu. Walaupun demikian memang tidak diwajibkan ya. Bersama-sama itu hanya metode saja. Metode orang tua untuk bagaimana membiasakan jamaah atau melakukan zikir sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prakteknya bisa saja tidak sama-sama dalam artian bareng ya ataupun core ya, tapi sama-sama tapi sendiri-sendiri. Artinya bersama-sama berzikir dengan niat sendiri-sendiri. Itu mungkin saja terjadi fenomena seperti itu pada saat ini. Karena dilakukan secara bersama-sama seperti itu merupakan satu metode. Tetapi kalau itu dianggap baik, ya itu harus dipertahankan sesungguhnya. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Tidak ada salahnya kita melestarikan apa-apa yang baik pada masa lalu, kita lestarikan sampai saat ini. Atau kita mau mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Ya. Mungkin lebih efektif karena banyak orang yang kemudian berbeda-beda kepentingan ya. Akhirnya ya memisahkan diri saja, dia berzikir sendiri. Nah itu tidak apa-apa. Nah itu jadi salah satu cara untuk bagaimana kita aid kembali kepada fitrah Allah adalah tadi menjalankan agama Allah. Banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Jadi kullu maulidun yuladu 'alal fitrah. Semuanya dalam keadaan fitrahnya. Fa abawahu. Maka yang merubahnya adalah abawa. Abawa itu jama dari ab. Ab itu artinya bapak. Kontekstualnya adalah segala sesuatu yang bisa mempengaruhi diri kita. Ya. Apakah itu lingkungan masyarakat, apakah itu pergaulan, apakah itu bacaan, tontonan, gitu, atau mungkin pendidikan. Karena kan pendidikan itu tentunya membawa misi ya. Makanya jangan salah memilih pendidikan, jangan salah memilih pergaulan, jangan salah memilih tontonan, bacaan. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi diri kita, keluarga kita, anak kita, dan seterusnya. Sehingga pola pemikiran, pola tingkah laku akan sangat ditentukan oleh lingkungan itu, oleh faktor-faktor yang tadi. Jadi abawa di situ tidak hanya orang tua, ansih, ya.
tetapi segala sesuatu yang bisa mempengaruhi diri seseorang. Sehingga dia akan menjadi apapun ya tergantung apa yang masuk ke dalam dirinya. Ternyata pada akhirnya bahwa fitrah itu akan muncul juga sebagaimana terjadi pada kasus Fir'aun. Yang mana dia bertahun-tahun mengaku sebagai Tuhan. Bahkan orang yang beriman kepada Allah harus minta izin dulu. Ya. Kan pernah terjadi itu. Para tukang sihir yang kalah oleh Nabi Musa, kemudian dia beriman kepada Allah, Tuhannya Musa dan Nabi Harun. Lalu kata Fir'aun, kamu sudah beriman tanpa seizin saya. Kamu akan saya hukum dengan dipotong secara silang. Potong tangan kanan, potong kaki kiri. Atau kalau dipotong tangan kiri, potong kaki kanan. Jadi begitu. Nah itu. Gara-gara apa? Gara-gara dia beriman, dia minta izin heula. Rekomendasi di Fir'aun. Jadi kudu nate on, saya mau iman ya ke Tuhannya Musa, boleh tidak? Nah, geus dibere SK, nah boleh. Baru beriman. Ya, jadi tidak ada saingan, tidak mau disaingi. Saya kira itu para jamaah sekalian untuk pertemuan perdana setelah Ramadan ini. Kita barusan telah membicarakan tentang bagaimana Idul Fitri kembali kepada fitrah. Ya. Itu berdasarkan ayat fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fattaran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.